kembalikan yang kau curi. Kerugian negara yang dia timbulkan, ya harus dikembalikan. Makanya aset-aset pantas kalau negara itu menyita. Tapi kita juga harus adil kepada anak istrinya. Kalau ada aset yang sudah milik dia sebelum dia menjabat umpamanya, atau sudah, ya nanti para ahli hukum suruh bahas apakah adil anaknya menderita juga. Sahabat Jempol, salam sejahtera. Pernyataan Presiden Prabowo, yang lebih bersimpati kepada keluarga koruptor, mengundang keprihatinan banyak kalangan. Prabowo terkesan lebih tega mengorbankan sebagian besar rakyat Indonesia, yang menjadi korban korupsi, dibanding segelintir keluarga koruptor, yang sudah menikmati hasil korupsinya. Padahal, korupsi dapat berdampak negatif pada berbagai aspek kehidupan, seperti sosial, ekonomi, politik, hukum, dan lingkungan. Dampak sosial masyarakat miskin semakin terbatas aksesnya, meningkatnya angka kriminalitas, demoralisasi, kerawanan pertahanan dan keamanan, kekerasan dalam masyarakat. Dampak ekonomi pertumbuhan ekonomi melambat, investasi menurun, kemiskinan meningkat, ketimpangan pendapatan meningkat, kualitas barang dan jasa rendah. Dampak politik, penghambatan peran negara dalam pengaturan alokasi penghambatan negara dalam pemerataan akses dan aset. Dampak hukum melemahkan kemampuan penegakan hukum, melemahkan sistem peradilan dalam menegakkan hukum. Dampak lingkungan penurunan kualitas lingkungan, dan kerusakan lingkungan. Ucapan Prabowo seakan-akan memberikan permakluman terhadap tindakan korupsi dan kejahatan pencucian uang. Simpati yang disampaikan oleh Prabowo, merupakan pernyataan kepala negara, yang abai terhadap kondisi faktual, dan aktual dari perkembangan kejahatan korupsi di Indonesia. Ketidakadilan justru lebih sering dirasakan oleh masyarakat sebagai korban tindak pidana korupsi, dibandingkan keluarga para koruptor. Berdasarkan data tren vonis ICW tahun 2019 sampai tahun 2023, rata-rata pengembalian uang pengganti oleh koruptor ke kas negara hanya 13% dari total kerugian negara akibat korupsi yang mencapai 234,8 triliun rupiah. Ketidakadilan justru banyak dirasakan oleh korban korupsi, ketimbang oleh koruptor dan keluarganya. Keluarga koruptor juga seringkali terlibat langsung sebagai pihak yang juga melakukan korupsi, maupun terlibat secara tidak langsung sebagai pihak yang menikmati hasil korupsi. Data ICW dari tahun 2015 sampai tahun 2023 menunjukkan ada 46 kasus korupsi yang melibatkan anggota keluarga koruptor, di mana 39 anggota keluarga koruptor akhirnya ikut menjadi tersangka. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menunjukkan rasa simpatinya kepada keluarga pelaku tindak pidana korupsi. Menurut Prabowo, penyitaan aset koruptor tidak seharusnya merugikan pihak yang tidak ikut bersalah, dalam hal ini keluarga koruptor. Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo, dalam wawancara bersama 7 jurnalis senior dan pemimpin redaksi media, di kediaman pribadinya, di Sentul Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Ahad, tanggal 6 April tahun 2025. Kita juga harus adil kepada anak istrinya. Nah, kalau ada aset yang sudah milik dia sebelum dia menjabat, umpamanya, ya nanti para ahli hukum suruh bahas apakah adil anaknya menderita juga. Kata Prabowo, dalam wawancara itu, dosa orang tua sebetulnya kan tidak boleh diturunkan ke anaknya, lanjutnya. Demikian sahabat Jempol, salam sejahtera.